Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa qarrabati wa azwaji wa zurriyati ajma'in. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Angkat tangannya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa bulaka bi ni'mati 'alayya wa bulaka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan muallim Syekh Nawawi Zakaria Yahya. Al-Fatihah. والخليفة المرعشي رحمه الله تعالى الإخلاص أن تستوي أفعال العبد في الظاهر والباطن. ورينا عن الإمام الأستاذ أبي القاسم القشيري رحمه الله تعالى الإخلاص إفراد الحق سبحانه وتعالى في الطاعات بالقصد. Jamaah sekalian yang berbahagia, hidup kita oleh Imam Nawawi Zakaria di dalam kitab Al-Adhkarnya disuruh berlandaskan ikhlas. Berlandaskan apa? Ikhlas. Kita jadi suami kalau nggak ikhlas ngamuk terus. Kita jadi istri kalau nggak ikhlas cerewet terus. Ikhlas itu melambangkan kehidupan yang bahagia. Apa? Melambangkan kehidupan yang bahagia. Coba kalau ibu bapak sekalian diuji sama Allah terus nggak ikhlas, ada tambang kita ambil, kita gantung diri. Coba kalau kita tidak ikhlas, rezeki sempit, orang datang tagih utang kita, anak kita sakit, istri kita cerewet, suami kita main gila. Kira-kira apa yang kita lakuin? Stres. Stres enggak? Stres. Bahkan jadi gila. Mengapa? Karena tidak ikhlas. Jadi ikhlas itu penting di dalam hidup kita. Mau rezeki banyak, mau rezeki kecil, ikhlas itu mudah tertanam dalam hidup kita. Coba lihat di luar sana. Tuh lihat baca berita. Baca berita. Gara-gara pengen cari uang, pura-pura jadi dukun. Orang datang kepadanya lalu nawarin, "Aku bisa menggandakan uangmu." Ada nggak tuh yang kayak gitu? "Aku bisa menggandakan uangmu. Dari 100 juta menjadi 1 miliar. Ini orang yang gak punya nilai ikhlas, tauhidnya lemah, datang ke dukun itu, bilang dukun itu sakti bisa menggandakan uang. Akhirnya ditipu, Bu. Lah kalau dia bisa menggandakan uang, kenapa gak buat dia? Akhirnya semua pasiennya dibunuh, ditanam hidup-hidup, uangnya diambil. Ada yang dicor, ada yang dijorokin ke jurang, ada yang dipotong. Baru-baru ini ada seorang pegawai di satu toko air. Dia kesel banget diomel-omelin sama juragannya. Akhirnya di dalam hatinya dia ngancam, "Entar lu, setan datang, masuk ke otaknya." Akhirnya, bosnya lagi tidur. Itu ada yang namanya alat tukang yang runcing, linggis. Ditusuk mulutnya pakai linggis.
lagi tidur. Kanan dilinggis, masukin pakai linggis. Kiri dimasukin pakai linggis. Masih bernyawa, Bu, Bapak sekalian, ditinggal sama dia. Uangnya 7 juta sekian diambil. Dendam, membara. Karena dendam itu adalah perbuatan setan. Setan masuk, ditinggal orang itu. Uangnya dipakai foya-foya, minum minuman khamar. Main perempuan. Dia pulang lagi jam 4 pagi. Dia lihat itu yang namanya bosnya masih hidup. Dia ambil golok. Lalu lehernya dipotong. Kakinya dipotong. Tangannya dipotong. Kenapa kok bisa begitu? Karena kita jadi orang bawahan nggak ikhlas. Pengennya buru-buru jadi bos. Ama bos diomelin nggak terima. Setan masuk, akhirnya dibuat oleh setan makin marah kita. Makanya kita punya hidup harus berlandaskan ikhlas. Lihat orang. Nggak ikhlas hidupnya. Akhirnya dia gedor rumah orang. Orangnya buka, langsung orang itu ditembak. Begitu ditembak, istrinya diperkosa. Anaknya diikat, diperkosa. Akhirnya itu orang telah menghancurkan hidupnya, tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Enggak ikhlas hidupnya. Maunya punya duit cepat banyak, enggak mau kerja. Orang kumpulin sedikit-sedikit duit buat nabung. Bisa sedekah biar sedikit. Bisa buat makan biar sederhana. Bisa melakukan kebaikan biar enak. Enggak seenak orang kaya. Dia ikhlas sama Allah. Ini model orang yang enggak ikhlas hidupnya. Besok dia akan dirasuki oleh syaitanir rajim. Akhirnya dia jelekin orang. Dia hina orang. Dia masukin ke dalam otaknya. Pokoknya orang itu enggak ada benernya. Ada enggak kayak gitu? Orang itu udah enggak ada benernya. Di depan kita. Iya, tutup rumahnya tuh. Baterainya nih. Ada baterainya enggak? Kalau enggak, tukar mau batu aja. Di depan kita enggak ada baiknya. Buruk aja. Kita bener aja buruk, apalagi kita salah. Sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ibu bapak sekalian, ini firman Allah malam ini mudah kita lihat. Masukin ke dalam hati kita dan kolbu kita. Masukin ke sanubari kita, masukin ke pikiran kita. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka buruk. Jauhilah prasangka buruk. Ini tanda orang gak ikhlas. Orang kalau gak ikhlas, prasangkanya jelek aja. Gak ada benernya. Bahkan dia berani jelekin Tuhan. Dia berani jelekin Allah. Dia berani jelekin manusia. Dia berani jelekin gurunya. Dia berani jelekin ibunya. Dia berani jelekin ayahnya. Dia berani jelekin tetangganya. Dia berani jelekin saudaranya. Mengapa? Awal mula dia tidak terima hatinya. Jauhilah kebanyakan prasangka buruk. Karena sebagian dari prasangka buruk itu adalah dosa. Dan janganlah sebagian kalian mencari-cari keburukan orang lain. Jangan. Kita cari. Kita lihat-lihat, kita teliti di mana itu buruknya orang. Ini buruknya.
diomongin, diceritain, dikabarin sama orang. Tuh jeleknya dia. Lu tahu itu orang? Iya, tahu. Ngapa? Itu orang tukang tipu. Hati-hati. Lu tahu itu orang itu begitu, begini, begitu, begini. Dia ceritain luar biasa. Awal mulanya orang bisa menceritakan keburukan orang itu adalah karena tidak ikhlas. Ngelihat tetangga bahagia, nggak ikhlas. Ngelihat keluarga, saudara, guru bahagia, nggak ikhlas. Akhirnya jelek-jelekin. Apa kata Allah selanjutnya?